Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda, pemudi, dan anak-anak Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini 28 April 2025, saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan mengambil judul Rasul-Rasul ditangkap untuk kedua kalinya. Bacaan firman Tuhan hari ini menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian, "Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu." Terimalah firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini berdasarkan nats renungan hari ini. Yang pertama, siapakah yang pergi menangkap rasul-rasul? Jawabannya para pengawal di bait Allah. Yang kedua, untuk apakah mereka ditangkap lagi? Untuk diadili yang kedua kalinya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, nats renungan dalam Kisah Rasul 5 ayat 26 hari ini memberi informasi bahwa rasul-rasul yang sudah dibebaskan oleh malaikat Tuhan di perikop sebelumnya, malaikat itu menyuruh mereka pergi kembali ke bait Allah. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Para rasul mentaati perintah itu, dan mereka memberitakan nama Yesus atau firman hidup kepada halayak ramai di bait Allah dengan berani dan tanpa gentar sedikit pun. Saudara kekasih Kristus, pengadilan yang kedua ini bertujuan untuk memberangus mulut para rasul agar mereka tidak lagi mengajar dengan memakai nama Yesus. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-28a. Tetapi Petrus dan teman-teman para rasul tidak mau tunduk dan taat kepada perintah manusia. Sebaliknya, mereka semakin nyaring mengajar orang banyak di bait Allah dengan memakai nama Yesus. Lihat ayat yang ke-29. Mereka memilih untuk terus menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, walaupun mereka sadar ada risiko besar menanti mereka. Karena mereka sadar ada harga yang harus dibayar untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi pada para rasul tidak sedikit pun takut. Mereka tetap menjadi saksi Kristus bagi orang banyak. Bagaimana dengan kita? Ketika diperhadapkan dengan kenyataan seperti para rasul, apakah kita berhenti menjadi saksi Kristus, ataukah kita bisa diberangus dengan ancaman dunia? Saudara, ada satu peristiwa pada pemberontakan PKI tahun 1965 yang lalu di Kalimantan Barat, di sebuah desa. Ketika hari Minggu tiba,
para presbiter dan jemaat berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Di saat ibadah sedang berlangsung, tiba-tiba segerombolan PKI datang menghampiri jemaat di gereja itu. Mereka mengacaukan ibadah. Ibadah diberhentikan. Orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan itu, mereka disuruh untuk menurunkan gambar atau foto Tuhan Yesus yang ada di dinding. Lalu gerombolan ini menginjak-injak foto itu, dan jemaat satu persatu mulai dari presbiter atau majelis diperintahkan untuk meludahi gambar itu, mengincingi atau kencing di atas gambar itu. Dan karena diancam dengan senjata, jemaat Tuhan menjadi takut dan mereka melakukan perintah gerombolan ini. Satu persatu mereka datang, ada yang mengencingin, ada yang meludah. Di tengah-tengah suasana hening, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang gadis. Anak muda ini menangis sebelum tiba gilirannya untuk melakukan hal yang sama. Dengan tangisan yang semakin menjadi-jadi dan terisak-isak, dia datang menghampiri gambar itu. Dia angkat gambar yang sudah penuh dengan air kencing dan ludah. Lalu dia memeluk gambar itu sambil berkata, "Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan melakukan perbuatan yang hina ini terhadap Engkau." Saudara-saudara, gadis ini ditarik keluar ruangan, dibawa ke dekat tempat umum, ada lapangan kecil di luar. Lalu saudara-saudara, orang-orang Kristen yang tadinya menginjak-injak meludahi foto Tuhan Yesus, mereka diamankan di tempat yang lain. Dan apa yang terjadi, kisah ini berakhir dengan sangat sedih karena orang-orang itu diberondong dengan senjata. Sedangkan gadis pemberani ini hanya dia sendiri yang lolos hari itu. Sebelum melakukan persekusi itu, pemimpin gerombolan ini berkata, "Sedangkan kepada Tuhan kalian yang kamu tidak lihat saja, kamu bisa berkhianat, apalagi kepada kami, PKI." Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gadis pemberani ini memilih untuk tetap menjadi saksi Kristus walaupun mulutnya diberangus. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap mengasihi Dia dan tetap menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, di sekolah, dengan tetangga, teman-teman bergaul, teman kerja, juga teman-teman sepelayanan di gereja, agar nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, kami tertunduk di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk renungan hari ini, bahwa kalau ada tantangan berat yang kami hadapi, biarlah kami tidak mundur tetapi kami maju. Biarlah kami tidak menyangkal Engkau, tetapi kami tetap menjadi saksi Kristus
Walaupun ada upaya untuk memberangus mulut kami, kuatkan kami, hiburkan kami. Berkati kami memasuki hari ini dalam seluruh aktivitas kami sebagai pelajar, mahasiswa, orang-orang tua dalam pekerjaan, studi, bisnis, usaha kami, jemaat-jemaat yang sakit, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, jamah dan pulihkan anak-anak-Mu. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.